Selamat datang di video tutorial penggunaan fitur email pu.go.id. Video ini adalah panduan untuk penggunaan beberapa fitur di email kedinasan pu.go.id. Dengan menguasai fitur-fitur yang tersedia, kita dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pekerjaan dan komunikasi kita sehari-hari. Mari kita mulai. Fitur-fitur yang akan kita jelaskan dalam video ini adalah sebagai berikut. Aturan, tanda tangan email, balasan otomatis, kalender, daftar tugas, langkah cepat, sematkan email, tunda email, kategorikan email, beri tanda bendera, akses ke OneDrive, Microsoft Copilot. Mari kita bahas satu persatu. Aturan atau rules. Fitur aturan atau rules berfungsi untuk mengelola email secara otomatis seperti membuat aturan untuk memindahkan email dari pengirim atau dengan subjek tertentu langsung ke folder yang diinginkan. Ini membantu pengguna menyortir dan menjaga kotak masuk tetap rapi tanpa perlu melakukannya secara manual. Langkah-langkah untuk membuat rules adalah sebagai berikut. Klik ikon pengaturan di sebelah kanan atas. Kemudian klik email pada navigasi sebelah kiri. Kemudian klik aturan pada opsi di sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan halaman aturan. Kemudian klik tambahkan aturan baru. Akan muncul form untuk menambahkan aturan baru. Isi nama untuk aturan yang akan Anda buat. Kemudian tambahkan syarat untuk aturan yang akan dibuat. Misalnya, email yang diterima dari pengirim tertentu. Kemudian tambahkan tindakan, misalnya, pindahkan ke folder tertentu yang sudah ada di list atau buat folder baru. Kemudian klik centang pada jalankan aturan sekarang. Maka ketika aturan disimpan, aturan tersebut akan langsung dijalankan. Kemudian pada halaman utama email dengan syarat pada aturan yang telah dibuat akan muncul. Tanda tangan atau email signature. Fitur tanda tangan atau email signature adalah fitur untuk membuat dan menyisipkan blok teks otomatis di bagian akhir setiap email yang dikirim. Tanda tangan ini biasanya berisi nama lengkap, jabatan, nama instansi, nomor telepon, dan informasi kontak penting lainnya. Langkah-langkah untuk membuat tanda tangan atau email signature adalah sebagai berikut. Klik ikon pengaturan di sebelah kanan atas. Kemudian klik akun pada navigasi sebelah kiri. Kemudian klik tanda tangan pada opsi di sebelah kanan, maka akan muncul tampilan halaman tanda tangan. Kemudian klik tanda tangan baru. Isi nama untuk tanda tangan yang akan Anda buat. Kemudian tambahkan informasi yang akan ditampilkan pada tanda tangan email, misalnya nama lengkap, NAP, jabatan, unit kerja, dan informasi relevan penting terkait kontak. Kemudian klik simpan. Kemudian pilih tanda tangan default yang akan digunakan untuk email baru maupun untuk balasan email yang diterima. Kemudian klik simpan. Kemudian pada halaman utama email, klik ikon untuk membuat email baru. Maka pada email baru, akan otomatis ditampilkan tanda tangan yang sudah dibuat sebelumnya tanpa harus diketik lagi secara manual. Balasan otomatis atau automatic reply. Fitur balasan otomatis atau automatic reply berguna untuk mengirim balasan pesan secara otomatis saat tidak bisa membalas email secara langsung, misalnya saat sedang dinas luar cuti atau libur. Langkah-langkah untuk membuat balasan otomatis atau automatic reply adalah sebagai berikut. Klik ikon pengaturan di sebelah kanan atas. Kemudian klik akun pada navigasi sebelah kiri.
Kemudian klik balasan otomatis pada opsi di sebelah kanan, maka akan muncul tampilan halaman balasan otomatis. Kemudian aktifkan balasan otomatis aktif. Dan klik centang untuk mengirim balasan otomatis pada jangka waktu tertentu di mana Anda tidak bisa membalas email secara langsung. Kemudian tetapkan waktu mulai termasuk tanggal dan jam untuk balasan otomatis sekaligus waktu selesainya. Kemudian centang beberapa aksi ketika email ini diaktifkan, misalnya secara otomatis menolak undangan baru dalam periode balasan otomatis diterapkan. Kemudian tuliskan email balasan yang akan dikirimkan secara otomatis ketika menerima email dari organisasi Anda maupun dari luar organisasi Anda. Anda bisa membedakan maupun menyamakan format isi email yang akan dikirimkan secara otomatis. Kemudian klik simpan, maka balasan otomatis sudah aktif. Kemudian apabila Anda menerima email pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka balasan email otomatis akan langsung dikirimkan kepada si pengirim email. Kalender, fitur yang berfungsi sebagai agenda digital pribadi Anda dan tim yang memungkinkan Anda untuk merencanakan, menjadwalkan, dan melacak acara, rapat, dan agenda lain dengan efisien. Langkah-langkah untuk membuat agenda kalender adalah sebagai berikut. Klik ikon baru di sebelah kiri atas dan kemudian pilih acara, atau klik ikon kalender yang ada di navigasi paling kiri. Kemudian klik ikon acara baru dan pilih acara. Maka akan muncul tampilan untuk membuat jadwal di kalender. Kemudian tambahkan judul agenda yang akan dilakukan. Kemudian apabila terdapat rekan kerja yang terlibat dalam agenda, maka bisa menambahkan email rekan yang bersangkutan. Dengan begitu juga rapat Teams akan otomatis aktif di mana agenda bisa dilaksanakan secara online. Kemudian kita pilih tanggal dan waktu. Akan ditampilkan beberapa rekomendasi waktu di mana semua peserta yang terlibat memiliki waktu yang tersedia secara bersamaan. Kemudian isi pesan pengantar untuk mengundang peserta yang akan ikut dalam agenda yang direncanakan. Kemudian klik kirim apabila undangan ingin segera dikirimkan atau save as draft apabila undangan masih ada kemungkinan berubah. Kemudian klik pada jadwal yang sudah diblok di kalender. Kemudian akan muncul pilihan untuk bergabung ke dalam link rapat Microsoft Teams atau menyalin tautan rapat untuk dibagikan. Kemudian apabila sudah klik gabung, maka Anda akan diarahkan ke Microsoft Teams untuk rapat secara online dengan rekan yang sudah diundang sebelumnya. Daftar tugas atau to-do list. Fitur ini membantu menyusun list tugas secara terorganisir dan dapat dilacak dengan menambahkan tanggal deadline tugas pekerjaan, pengingat sekaligus pengulangan reminder sesuai waktu yang dibutuhkan. Langkah-langkah untuk membuat daftar tugas atau to-do list adalah sebagai berikut. Klik todo pada menu navigasi sebelah kiri. Kemudian Anda diarahkan ke halaman tugas. Kemudian isi nama tugas yang akan Anda tambahkan pada daftar tugas. Kemudian tentukan tenggat waktu atau deadline untuk tugas Anda. Kemudian konfigurasi jadwal pengingat untuk tugas Anda.
Kemudian konfigurasi pengulangan untuk pengingat yang sudah ditentukan. Kemudian klik tambahkan, maka tugas akan otomatis ditampilkan pada list tugas. Langkah cepat atau quick steps, fitur yang memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi beberapa tindakan sekaligus dalam satu klik. Fitur ini dirancang untuk menyederhanakan tugas-tugas berulang yang sering Anda lakukan, sehingga menghemat waktu dan mengurangi langkah manual. Langkah-langkah untuk membuat langkah cepat adalah sebagai berikut. Klik ikon pengaturan di sebelah kanan atas. Kemudian klik email pada navigasi sebelah kiri. Kemudian klik langkah cepat pada opsi di sebelah kanan. Anda juga dapat mengakses halaman langkah cepat melalui menu yang ada di bagian atas atau header ribbon email. Kemudian klik tambahkan langkah cepat. Akan muncul form untuk menambahkan langkah cepat yang baru. Isi nama untuk langkah cepat yang akan Anda buat. Kemudian tambahkan tindakan untuk langkah cepat yang akan dibuat. Misalnya, pindahkan email. Kemudian akan ada pilihan untuk tindakan memindahkan email ke folder tertentu yang sudah ada di list atau buat folder baru. Kemudian Anda juga bisa menambahkan deskripsi dan pintasan untuk langkah cepat Anda. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk mencobanya apakah berhasil, Anda bisa memilih satu email yang akan dipindahkan dengan satu klik dengan langkah cepat tadi. Langkah cepat ini bisa Anda sesuaikan dengan pilihan yang ada, tidak terbatas hanya untuk aksi seperti memindahkan email. Sematkan email atau pinned email, fitur yang berfungsi untuk menandai pesan email yang sangat penting agar selalu berada di bagian teratas kotak masuk Anda. Ini memastikan email tersebut tidak akan tenggelam oleh email-email baru yang masuk, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukannya kapan saja. Langkah-langkah untuk sematkan email adalah sebagai berikut. Pilih email yang akan disematkan. Arahkan ke email tersebut. Maka akan muncul ikon PIN di atas email yang dipilih. Klik ikon PIN. Kemudian email akan otomatis berpindah ke bagian atas dengan label disematkan. Kemudian Anda juga bisa menyematkan email dengan klik ikon PIN yang ada di menu bagian atas atau header email. Anda juga dapat melepaskan PIN dari email yang di-PIN sebelumnya dengan mengklik sekali lagi pada ikon PIN pada email yang sudah di-PIN. Kemudian email tersebut akan kembali di list kotak masuk bercampur dengan email yang lain. Tunda email atau snooze email. Fitur ini berguna untuk mengelola kotak masuk yang memungkinkan Anda untuk menyembunyikan email sementara dari kotak masuk Anda dan secara otomatis memunculkannya kembali pada waktu yang Anda tentukan. Langkah-langkah untuk tunda email adalah sebagai berikut. Pilih email yang akan ditunda. Kemudian klik ikon jam bertuliskan tunda menu bagian atas atau header email. Maka akan beberapa pilihan waktu untuk menunda email sampai batas waktu tertentu. Kemudian pilih salah satu waktu yang tersedia. Kemudian email yang dipilih untuk ditunda akan otomatis masuk ke dalam folder ditunda pada bagian menu sebelah kiri dan menampilkan jangka waktu sampai kapan email itu ditunda atau di-snooze.
Anda juga dapat mengganti waktu tunda yang sudah dipilih sebelumnya dan akan tetap di folder ditunda jika waktunya masih dalam rentang waktu tunda. Apabila waktu tunda habis, maka email akan otomatis ditampilkan di list kotak masuk kembali. Kategorikan email atau categorize email. Fitur yang berfungsi untuk memberikan label warna dan teks pada pesan email Anda. Fitur ini memungkinkan Anda mengelompokkan email berdasarkan subjek, jenis, atau tingkat prioritas email yang masuk. Langkah-langkah untuk mengkategorikan email adalah sebagai berikut. Pilih email yang akan diberi label kategori tertentu. Kemudian klik kategorikan di menu bagian atas atau header email. Maka akan beberapa pilihan default kategori yang sudah ada atau bisa membuat kategori baru. Kemudian klik kategori baru atau kelola kategori apabila ingin menggunakan kategori baru. Maka Anda akan diarahkan ke halaman kategori. Kemudian klik buat baru pada halaman kategori. Kemudian masukkan nama kategori baru. Kemudian pilih warna untuk kategori tersebut. Klik simpan. Kemudian Anda sudah dapat memilih kategori yang baru Anda buat untuk email yang dipilih. Anda juga dapat mencari email berdasarkan kategori tertentu yang Anda buat untuk email. Maka semua email dengan keyword kategori yang Anda masukkan akan ditampilkan. Kemudian Anda juga dapat menghapus ataupun mengedit nama kategori yang sudah ada dari halaman kategori. Beri tanda bendera atau flagged email. Fitur ini adalah cara cepat untuk menandai email yang memerlukan tindakan atau tindak lanjut di kemudian hari. Fitur ini mengubah email menjadi pengingat visual yang akan muncul di daftar tugas atau to-do list Anda. Langkah-langkah untuk beri tanda bendera atau flagged email adalah sebagai berikut. Pilih email yang akan diberi tanda bendera. Anda dapat menyorot email dan melihat ikon bendera di sebelah kanan email lalu klik. Atau Anda dapat klik email terlebih dahulu, kemudian klik beri bendera pada menu di atas di bagian header email. Kemudian tentukan waktu deadline dari email yang sudah ditandai dengan bendera. Kemudian, Anda dapat melihat list email yang sudah diberi tanda bendera di menu To Do di submenu email berbendera. Anda dapat melihat email yang memiliki waktu deadline maupun yang tidak. Kemudian Anda juga dapat melihat list email yang sudah masuk ke dalam list to do dari menu hari saya yang ada di bagian header email. Anda bisa menyelesaikan email yang bertanda bendera dengan klik tandai sebagai selesai. Maka email akan otomatis bertanda centang dan bukan bendera lagi dan tidak ditampilkan lagi di daftar to-do list. Akses ke OneDrive. Fitur ini memudahkan Anda untuk bekerja dengan file tanpa harus keluar dari aplikasi email. OneDrive adalah layanan penyimpanan cloud milik Microsoft yang terintegrasi penuh dengan Outlook, membuat proses berbagi dan menyimpan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Langkah-langkah akses OneDrive lewat email adalah sebagai berikut. Klik ikon menu OneDrive di bagian navigasi sebelah kiri. Anda akan diarahkan ke halaman OneDrive akun Anda dengan beberapa submenu yang tersedia. Beranda akan menampilkan seluruh file yang pernah Anda akses atau terima secara umum.
File saya berisi file yang Anda unggah ke dalam akun OneDrive Anda. Dibagikan berisi file yang dibagikan oleh pengguna lain dan bisa Anda akses. Favorit berisi file yang Anda jadikan favorit. Dan keranjang sampah berisi file yang Anda hapus dari direktori Anda, namun bisa dikembalikan atau dihapus secara permanen. Anda juga dapat menelusuri file berdasarkan pengguna yang pernah mengirimkan email dengan lampiran. Atau file yang dibagikan dalam rapat secara online, maupun media yang ada di dalam akun OneDrive Anda. Anda dapat mengatur file yang Anda unggah dari menu file saya, membuat folder sesuai dengan yang Anda butuhkan. Kemudian Anda dapat mengunggah dan membagikan file Anda dengan menambahkan email pengguna yang ingin Anda bagikan file. Anda dapat menyertakan pesan sekaligus menentukan aksi yang mereka dapat lakukan pada file Anda seperti hanya lihat, bisa edit, atau tidak bisa mendownload file Anda. Anda juga dapat membagikan link file Anda dan membagikannya kepada pengguna lain dengan konfigurasi tertentu, seperti dapat diakses semua orang, atau hanya pengguna yang Anda tambahkan atau pengguna dalam organisasi Anda. Microsoft Copilot. Fitur ini adalah asisten berbasis Artificial Intelligence atau AI yang membantu Anda menghemat waktu dan meningkatkan kualitas komunikasi email Anda. Copilot terintegrasi langsung dengan Outlook, sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk menyederhanakan berbagai tugas penulisan dan manajemen email. Langkah-langkah menggunakan Microsoft Copilot adalah sebagai berikut. Klik ikon menu Copilot di bagian navigasi sebelah kiri. Anda akan diarahkan ke halaman Copilot akun Anda. Anda akan melihat beberapa perintah cepat yang dapat dilakukan dengan sekali klik. Sebagai contoh, Anda dapat meringkas email dan otomatis Anda akan diarahkan untuk memilih email yang akan diringkas tanpa perlu diketik secara manual. Anda dapat membuat perintah sendiri sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Anda dapat membuat perintah seperti membuat draft email yang ingin dikirimkan atau sejenisnya.
Anda juga dapat melakukan pencarian terkait data atau informasi tentang sesuatu. Copilot akan mencari dan memberikan data sesuai dengan keyword atau perintah yang Anda berikan. Anda dapat mengolah dan menggunakan data yang dihasilkan oleh Copilot untuk mendukung aktivitas pekerjaan Anda. Demikian video tutorial penggunaan fitur-fitur di email kedinasan pu.go.id. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.